Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Ketemu lagi di Media Talk untuk kesempatan hari ini. Saya Marbun, saya akan berperan sebagai moderator. Dan topik kita untuk kesempatan siang ataupun sore hari ini adalah penyediaan rumah perlindungan pekerja perempuan. Sebuah upaya untuk melindungi dan memenuhi hak pekerja perempuan di tempat kerja. Dan teman-teman semua sudah hadir bersama dengan kita dua narasumber yang tentu nanti akan menjelaskan kepada kita apa urgensi dari penyediaan RP3 ini. Oke, yang pertama adalah Bapak Priyadi Santoso, beliau Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan juga Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan yang kedua, seperti teman-teman lihat di depan, ada Ibu Ngatiem, beliau dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Betul ya Bu ya? Terima kasih Pak Pri, Bu Ngatiem untuk waktunya. Untuk mengawalinya, sahabat-sahabat saya akan sedikit melontarkan pembuka saja ya. Perempuan menjadi tentunya salah satu pihak yang dibilang rentan ya. Di mana mungkin di bagian tempat kerja misalnya sering juga mengalami hal-hal kekerasan seksual, verbal dan sebagainya. Dan perempuan tentu harus dilindungi, ini juga menjadi tugas penting dari kementerian ini dan juga sejumlah pihak untuk kemudian memberikan perlindungan kepada perempuan khususnya yang bekerja. Nah, apa urgensinya? Kita akan sama-sama mendengar, ada paparan ya Pak Pri yang akan disampaikan oleh Pak Priyadi. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Marbun, Abang ya mestinya ya, bukan Mas. Ini juga terima kasih pada Humas Kementerian BPA yang pada hari ini menyelenggarakan Media Talk untuk yang kesekian kalinya. Saya sudah pernah juga tapi kasus DPO waktu itu terakhir Lebaran deh saya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jadi benar tadi yang disampaikan Mas Marbun bahwa perempuan posisinya rentan. Jadi bukan hanya di tempat kerja, sebenarnya di luar itu juga banyak. Tapi berangkat dari latar belakang itu salah satunya memang di tempat kerja. Nanti akan saya paparkan data-datanya seperti apa juga bisa kita lihat. Oke, slide berikutnya. Nah, di sini. Jadi statistik dan fakta global di seluruh dunia. Ini kalau yang di seluruh dunia kami dapat dari The Balance Career itu ada sekitar 1,5 juta. Jadi itu perempuan banyak mengalami kekerasan di sana. Kemudian kekerasan di tempat kerja ini menyebabkan kehilangan penghasilan atau pengenalan income-nya bagi perusahaan itu bisa mencapai sampai 250 sampai 350 miliar dolar per tahun. Ini jadi cukup besar. Kemudian statistik kekerasan di tempat kerja ini mengklaim bahwa lebih dari 50% pekerja retail itu meninggal karena tindakan kekerasan di tempat kerja setiap tahunnya. Ini seluruh dunia ya. Nah, di Indonesia sendiri ini juga pernah dilakukan penelitian di tahun 2018. Itu di mana di sana ada 66,5% ini buruh garmen pernah mengalami pelecehan seksual dengan berbagai bentuk, dan 93,6%-nya itu korban tidak melaporkan karena memang kemana mereka harus lapor itu juga banyak yang tidak tahu, perusahaannya juga memang belum menyediakan atau tempat kerjanya. Nah, ini yang menyebabkan perlu nanti itu kita usung untuk rumah perlindungan pekerja perempuan dan seperti itu. Jadi ini semua, jadi dengan kondisi ini maka kami kemudian melakukan beberapa tahun yang lalu kajian, kemudian juga melakukan pembahasan untuk bagaimana menerbitkan kebijakan tentang penyediaan rumah perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja. Dan ini juga karena memang kementerian ini tusinya kan
untuk pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Jadi di dalam pemberdayaan itu ada perlindungannya. Tidak hanya mereka diberdayakan, tapi mereka juga harus dilindungi. Nah lanjut, ini, nah kira-kira seperti ini. Kemudian kalau kita lihat lagi TPAK juga misalnya, itu kan dari tahun ke tahun, bahkan kalau mungkin mbak-mbak yang ada di sini dulu masih usia SD gitu, saya sudah tahu bahwa ini gapnya akan selalu seperti ini. Jadi kisarannya sekitar 50 dulu, sekitar 52, 53, sekarang 54,5, sementara laki-lakinya sudah 84%. Jadi gapnya tinggi. Kemudian upah meskipun sudah dijamin oleh konstitusi kita, tapi faktanya ada perbedaan di situ. Perempuan hanya kisaran 2,64 juta, sementara laki-laki 3,46. Jadi ini posisinya yang kemudian pada praktek-praktek lainnya akhirnya menjadi rentan. Kemudian lanjut ya. Kemudian ini kita juga melakukan survei pengalaman hidup nasional SPHPN, di mana ada kekerasan di tempat kerja. Memang yang paling tinggi itu ada kekerasan dalam rumah tangga. Tapi sebenarnya di dalam rumah tangga juga kalau merujuk pada Undang-Undang KDRT, itu kan juga meliputi ART yang ada kerja di sana pun juga sebenarnya masuk dalam ranah itu sebagai ranah pekerja dia. Kemudian ada itu 9% itu kejadian di tempat kerja. 9%. Kalau kita bayangin misalnya perempuan dewasa 30 juta misalnya, itu berarti kalau ada 9% kan bisa dibayangkan berarti sekian juta ternyata ada korban kekerasan di tempat kerja. Jadi itu yang menyebabkan kami akhirnya untuk bertekad bagaimana melindungi pekerja termasuk di tempat kerja, pekerja perempuan khususnya. Nah ini data Simfoni yang masuk di tempat kami sampai yang terbaru kemarin di tahun 2023 itu ada 347, ini jumlah kasusnya, tapi jumlah korbannya itu lebih besar. Di situ ada 384. Jadi ada yang satu kasus, ada yang dua gitu, kira-kira seperti itu. Terus lanjut ya. Jadi dasar-dasarnya seperti ini. Terus ini nggak usah, saya pikir pada prinsipnya sama, menguatkan saja bahwa perempuan di tempat kerja itu mereka rentan mengalami kekerasan. Nah, kemudian ada kenapa terjadi seperti itu kan karena peran ini di tempat kita budaya patriarki, jadi peran ganda, perempuan itu juga di masyarakat masih menempatkan tanggung jawab berbagai urusan domestik itu dibebankan pada perempuan. Kemudian ini institusi pemerintah juga belum memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender, yang artinya belum itu masih minim ya dibanding faktanya. Misalnya kita kebutuhan di tempat kerja, apakah itu misalnya untuk laktasi, untuk daycare, itu juga memang masih belum banyak lah gitu. Jadi itu masih perlu terus kita dorong. Kemudian adanya relasi kuasa dan kepentingan lain yang sehingga jika terjadi kasus kekerasan atau diskriminasi ini terkesan ditutup-tutupi. Kadang-kadang mengertikan zero toleran itu, jadi supaya tidak ada kekerasan di tempat kerja malah mereka tidak dilaporkan gitu, ditutup-tutupi. Nah, terus lanjut ya, nanti. Nah ini bentuk pelecehannya, jadi pelecehan fisik, lisan, pelecehan isyarat, pelecehan tertulis atau gambar, juga pelecehan psikologis dan emosional, pelecehan isyarat juga. Jadi ini semua dalam masuk di tempat kerja biasanya seperti itu. Terus lanjut, akar masalahnya, jadi yang tadi masalah kodrat itu dianggap seperti itu, kemudian stereotip gender yang menimbulkan diskriminasi dan ketimbangan relasi kuasa dan ketergantungan ekonomi ini yang juga sering terjadi. Terus kemudian ini yang ruginya dari tidak adanya perlindungan terhadap korban itu akhirnya ini dampaknya. Jadi bagi korban itu ada dampak psikologis maupun fisik dan juga finansial tentunya ya. Kemudian di lingkungan kerja itu juga kan kalau ada kasus seperti ini tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan dan pada akhirnya mengganggu produktivitas kerja, yang rugi akhirnya perusahaan itu sendiri. Nah itulah
maka penting adanya upaya-upaya bagaimana melindungi pekerja perempuan. Kemudian lanjut, apa yang harus kita lakukan ini terus, ini diantaranya ya dari 5 arahan presiden jadi rujukan kami juga, karena di situ ada penekanan, salah satunya penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini yang poin ketiga ya. Kemudian lanjut, nah ini mandatnya, jadi apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya mandatnya sudah cukup banyak, dan yang terakhir selain kami menerbitkan Permen nomor 1 tahun 2023, ini bukan berarti tahun 2023 kemarin ketika ada staycation itu ya, bukan itu. Sebenarnya ini sejak tahun 2020 ini sudah terbit, hanya saja kemudian kami perbaiki. Penyempurnaan menjadi Permen nomor 1 tahun 2023, dan juga ini diacu oleh keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Jadi di situ ada Kepmen 88 tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Jadi tidak bertentangan, justru permen kami menjadi acuan juga bagi Kepmenaker. Terus lanjut. Nah, ini yang dimana kita semua tahu ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini juga tentu menjadi rujukan juga, maksudnya menjadi amanah penting. Dengan adanya RP3 ini nanti juga terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual bisa bisa lebih cepat ditanggulangi gitu, dan juga dicegah tentunya. Terus saya lewat saja, nanti bisa diskusi. Upaya, jadi ini selain yang tadi saya maksud, sebenarnya kita juga ada permen ini, penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di tempat kerja. Ini juga ada di situ karena banyak ya, cuman ini juknis-juknisnya harus kita update lagi karena memang perkembangan itu harus dilakukan. Terus, nah ini yang RP3-nya, lanjut ya. Ini sudah masuk ke ini, jadi terus saja. Nah intinya ada 3 hal yang dilakukan layanannya di dalam RP3, mulai dari pencegahan, kemudian penerimaan aduan, dan juga pendampingan. Jadi kalau yang pencegahannya itu bisa bermacam-macam, sangat luas. Intinya bagaimana bukan hanya dalam hal kekerasan seksual saja atau pelecehan seksual, tapi lebih luas dari itu. Intinya bagaimana meningkatkan kapasitas, meningkatkan edukasi di tempat kerja, itu akan pada akhirnya menyadarkan, dan sehingga kalau itu sampai bisa berhasil, sebenarnya yang aduan mungkin akan menjadi kecil. Mungkin lebih banyak sifatnya konsultasi saja gitu. Kemudian tapi ini kita harus siapkan seandainya ada memang terjadi itu, maka ada sampai kepada pendampingannya dan terkoneksi dengan UPTD PPA, unit pelaksana teknis daerah. Jadi yang ada di daerah, apakah itu di kabupaten maupun di provinsi gitu. Jadi itu terkoneksi ke sana. Terus lanjut. Terus ini enggak usah. Ini kira-kira idealnya sarananya seperti ini, ruangannya, sarana prasarana dan fasilitasnya, ada ruang tamu, ruang informasi. Namun ini tentu disesuaikan dengan kondisi tempat kerja tersebut. Kami tidak mutlak seperti ini, tapi yang penting adalah bagaimana nanti menciptakan edukasi dan juga menjaga kerahasiaan. Nah, kemudian penanganan daripada itu secara profesional, itu yang kami harapkan betul. Terus lanjut. Ini kira-kira strukturnya, jadi ada 3 koordinator, terus juga ada ketua pelaksananya dan ada sekretariatnya, ada sekretarisnya. Nah pembina itu diisi dari OPD juga, jadi unit pelaksana organisasi perangkat daerah gitu. Jadi bukan mereka berarti harus mangkal di perusahaan atau di tempat kerja tersebut. Sebenarnya dia sifatnya ketika itu memang harus dilakukan, dia itu sifatnya pembina seperti itu. Terus lanjut ya. Nah itu, jadi yang paling terkait itu memang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, tapi juga kami ada disnakernya. Kami harapkan juga aktif karena memang nanti ketika kasus pun ada 2. Jadi ketika itu memang kekerasan berbasis gender, maka ini ranahnya DP3A. Jadi maksudnya ketika konsultasinya ya. Tapi kalau perselisihan hubungan industrial memang ada masalah relasi kerja, maka di situ adalah disnaker.
Itu jadi seperti itu. Tapi kalau yang penerapannya di kantor seperti ini tentu kita mengajunya pada Menpan. Jadi undang-undang tentang ASN dan sebagainya itu harus diikuti sampai ke PPPP-nya gitu. Karena kan bisa jadi kekerasan di tempat kerja itu juga bukan hanya di perusahaan tapi di lingkup pemerintah, kantor-kantor instansi juga perlu gitu. Itu. Terus lanjut. Ini nggak usah, ini pembagian ininya, penjelasan-penjelasan dari tugasnya. Terus prinsipnya ini jadi secara umum ya, non diskriminasi, ada menghormati, menjaga privasi dan kerahasiaan seperti tadi saya sampaikan, dan memastikan ini memberi rasa aman dan nyaman, kemudian menghargai perbedaan individu, tidak menghakimi, menghormati pilihan dan keputusan menggunakan bahasa sederhana dan empati. Ini yang harus dilakukan. Jadi sebagai prinsip tata kelolanya itu. Terus lanjut, ini pencegahan. Jadi pencegahan itu nanti ada kalau di dalam juknisnya itu ada banyak tahapannya ya supaya intinya ini supaya berkelanjutan, tidak hanya ketika ada kasus. Jadi bukan itu. Justru yang banyak aktivitas itu di pencegahan sebenarnya gitu. Kemudian penerimaan aduan ini tentu dilakukan asesmen, kemudian mengetahui kebutuhan korban itu apa, sehingga kemudian dilakukan upaya-upaya lanjutannya. Lanjut. Nah itu identifikasi. Nanti kalau kasusnya perselisihan hubungan industrial, seperti tadi saya bilang, maka di situ apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau kasusnya kekerasan berbasis gender dan seterusnya itu juga ada cara-caranya. Terus lanjut. Nah ini sebenarnya kenapa kita clustering, jadi ada kasusnya kalau yang resikonya tinggi, sedang, dan rendah. Kalau yang rendah ini sebenarnya yang dilakukan di tempat kerja tersebut. Tapi ketika kasusnya sedang, ketika dinilai itu ternyata sedang dan tinggi, itu harus dirujuk ke layanan. Jadi yang ada di kabupaten tadi, yang saya bilang UPTD, PPA. Kalau dia misalnya perlu ternyata yang bersangkutan sampai harus di kesehatannya direhabilitasi, maka dinas kesehatan juga harus ini apakah dirujuk ke rumah sakitnya dan dipastikan layanan-layanan seperti itu tidak boleh dikenakan biaya kan gitu. Itu yang paling penting. Kemudian juga rehabsos, Kementerian Sosialnya ngapain di situ, itu kira-kira begitu. Mereka karena ini kan kerja bareng ya. Nah, dinas P3A-nya yang harus memastikan bahwa korban itu dapat perlindungan. Kemudian juga dijamin ketika nanti harus dikomunikasikan betul, dipastikan bahwa selanjutnya setelah kasusnya selesai dia untuk bekerja kembali dengan aman dan nyaman itu tetap harus bisa didapatkan. Itu harapannya seperti itu. Terus lanjut. Ya, ini secara umum seperti itu. Terus coba lanjutkan. Nah ini kira-kira ini lebih jelas lagi nanti, coba lanjut lagi. Nah kira-kira seperti ini, sebenarnya pekerja itu mau tidak harus lapor ke yang ada di perusahaan itu juga bisa sebenarnya. Tapi kan pemerintah saat ini kan terbatas, cuman satu layanan UPTD PPA itu. Sehingga apa-apa masa langsung ke sana. Ibaratnya kalau orang sakit, itu kan kita tidak harus baru sakit sedikit langsung ke rumah sakit. Cukup ke puskesmas, cukup ke dokter klinik-klinik itu bisa dilakukan. Baru nanti kalau memang berat dirujuk kan gitu. Nah, sama seperti itu kira-kira gitu. Jadi itu yang mendekatkan layanan. Jadi kewajiban pemerintah itu kan mengupayakan itu supaya intinya pekerja itu dimanapun mereka dapat perlindungan dan mereka nanti kepastian setelah upayanya juga dilakukan, tapi mereka juga tetap bisa bekerja dengan nyaman, itu tujuannya itu. Terus ini yang sudah kami lakukan di beberapa daerah ya, di situ. Kemudian yang nanti paling baru Pak ya? Paling baru itu ada di Jawa Barat, itu di Subang, itu nanti tanggal 1, rencananya tanggal 1 Maret ini akan sudah dijanjikan oleh Ibu Menteri untuk di launching. Jadi itu, dan sebenarnya ini berangkatnya dari berapa Mbak, kemarin ada sekitar 100 sekian gitu ya perusahaan diundang oleh kami, dibantu oleh teman-teman Industri All, itu gabungan dari beberapa serikat pekerja, kemudian mengadakan
apa ya dialog sosial itu semacam itu, kemudian komitmen untuk kaitan perlindungan. Tanggal 1 Pak ya? Enggak, dulu. Oh dulu. Dulu sebelum Tapi itu. RP3 nanti tanggal 1 RP3 Maret. ini tanggal besok launchingnya aja. Yang paling baru? Yang paling baru. Paling baru ya. Tapi kita sudah berproses selama tahun 2023 kemarin sampai mereka mau bersedia membentuk. Jadi bersedia membentuk itu diawali dari tadi yang saya sampaikan, ada seminar dulu yang diselenggarakan oleh Industri All. Oke. Kemudian mereka komitmen untuk itu. Nah, dari sekitar 40 kalau nggak salah, 60 yang tanda tangani komitmen, 72 yang menandatangani komitmen, tapi kami bisa masuk ke 10 perusahaan kemarin yang kita seleksi yang dekat-dekat sesuai dengan kemampuan kami ya. Kemudian akhirnya, tapi yang paling responsif dalam arti siap itu adalah yang di Jakarta itu di Akzo Nobel, terus yang di Subang ini PT FOT, Evolution Tires. Jadi itu yang sudah dilakukan. Ini ada juga di sana ya yang seperti Jawa Barat ya juga. Terus kami juga sebagai informasi juga bahwa kami juga pernah bekerja sama dengan GAPDI yang itu perkebunan kelapa sawit, gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia. Itu juga mensosialisasikan ini dan mereka seperti waktu itu dilaksanakan di Banjarmasin dan di Pekanbaru. Nah, mereka ternyata di bawah GAPKI-nya di Kalsel saja itu ada sekitar 600 perusahaan. Dari sekian itu sudah ada yang langsung kami siap membentuk Pak gitu. Jadi seperti itu. Hanya memang kami follow up-nya itu kan kami perlu waktu dan sumber daya kami juga gitu ya, sehingga belum bisa koordinasi dengan baik. Kira-kira seperti itu. Baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti bisa diskusi. Baik, Pak Priadi, kita kasih tepuk tangan biar tambah semangat. Bung Atiem, ini luar biasa, Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan. Ibu pekerja? Dulu pekerja. Dulu pekerja. Sekarang bekerja untuk pekerja. Oh, mohon maaf, dulu pernah mengalami atau jangan sampai lah ya? Atau pernah menjumpai? Pelecehan sering kali. Boleh Bu cerita, Ibu kan kebetulan perempuan, kami ini bukan perempuan nih berdua. Silakan Bung Atiem, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman media. Iya, terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, terutama ke Deputi Humasnya, telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbincang-bincang. Juga terima kasih kepada rekan-rekan wartawan berbagai media, baik cetak, elektronik maupun televisi. Kesempatan baik ini saya tadi dari sisi kebijakan sudah disampaikan oleh Pak Pri. Mungkin saya akan langsung kepada apa yang kami lakukan dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap pekerja perempuan. Juga menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehingga pengusaha bisa berusaha dengan tenang dan kami pekerja juga bisa bekerja dengan baik sehingga produktivitasnya tercapai. Kalau produktivitas tercapai, keuntungannya besar, pada akhirnya pekerja juga menikmati peningkatan kesejahteraan. Tapi mohon izin saya memperkenalkan diri. Di slide pertama kami itu siapa? Kami itu tadi sudah disebutkan bahwa dari SPSI, tapi bidangnya kami Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Jadi sektornya lebih kepada subsektor energi, kimia, dan pertambangan. Slide-nya bisa diturun. Nah, kami tergabung di dalam Industri All. Industri All itu siapa? Industri All itu adalah gabungan serikat pekerja di seluruh dunia. Ada beberapa lebih dari 150 negara, kemudian anggotanya juga besar dan di Indonesia kami 11 federasi yang bergabung. Dari 4 konfederasi, dari SPSI, dari KSBSI, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, kemudian dari SPMI dan lain-lainnya ada 11, kemudian juga keanggotaannya di Indonesia jumlahnya itu. Nah kami dari
SPCAP kami punya 17 di provinsi karena kami punya level ya, di nasional itu pimpinan pusat, di provinsi itu daerah, di cabang kabupaten kota itu cabang, kemudian kami sekarang anggotanya tinggal 117 karena 2020 sampai 2003 itu penurunan anggota besar-besaran karena berbagai macam persoalan. Ada persoalan kontrak yang lebih dipermudah, ada persoalan COVID yang pengusaha tutup, ada persoalan perusahaan relokasi pindah ke negara lain juga. Kira-kira itu. Kemudian langsung ke terus saja itu nggak perlu terus latar belakangnya tadi sudah dibuat, sudah terus langsung nah kekerasan itu sejatinya merugikan semuanya. Bukan hanya korban, tapi lingkungan kerja juga menjadi rugi, perusahaan juga rugi dari berbagai aspek. Dari sisi produktivitas, dari sisi nama baik perusahaan, dan lain sebagainya. Lanjut. Pelaku kekerasan kalau di perusahaan itu ada beberapa hal, ada soal pengusaha juga bisa melakukan tingkat manajemen, kemudian pekerja buruh sesama teman-teman pekerja buruh juga bisa melakukan, pihak terkait yang sedang ada di perusahaan juga. Intinya adalah kita semua, saya, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya berpeluang menjadi korban dan juga berpeluang menjadi pelaku apabila kita tidak menyadari dan memberi penghormatan kepada martabat kemanusiaan. Lanjut. Nah, kira-kira kenapa kita perlu perhatikan tadi sudah disebutkan karena kekerasan berbasis gender itu mempengaruhi perempuan. Kemudian juga perempuan ini lebih mungkin untuk berganti bekerja karena pelecehan, karena kalau tidak ada saluran untuk mengadu maka dia malu, kemudian nggak tahu mesti ngapain, lebih baik terintimidasi lebih baik keluar, kemudian juga perempuan lebih mudah dipindah-pindah dan perempuan juga berisiko untuk kehilangan pekerjaan. Nah, lanjut saja itu. Nah, perlindungan apa yang harusnya diberikan kepada pekerja perempuan? Pertama adalah perlindungan non-diskriminasi. Tadi Pak Pri sudah menyebutkan ada persoalan diskriminasi. Aturan upahnya tidak diskriminatif memang, aturan upahnya. Tapi upah itu bukan hanya sekedar upah pokok. Tapi hal-hal upah adalah penghasilan yang dibawa pekerja pulang untuk menghidupi pekerja dan keluarganya. Dengan berbagai hal, misalnya pekerja perempuan tidak bisa mengcover keluarganya, potongan pajaknya perempuan selalu dianggap lacang lebih tinggi, akhirnya upah yang dibawa pulang menjadi lebih rendah. Juga perlu perlindungan khusus reproduksi karena memang perempuan dan laki-laki fungsi reproduksinya berbeda. Perempuan menjadi tiang negara untuk dia membesarkan, mendidik, membesarkan walaupun tanggung jawab bersama, tapi mengandung itu maka harus diberikan fungsi reproduksi. Kemudian juga perempuan rawan terhadap kekerasan dan pelecehan. Lanjut, ruang lingkupnya harusnya perlindungan diberikan dari masa prakerja, pada saat hubungan kerja dan pada pengakhiran hubungan kerja. Kenapa? Karena bias gender kadang-kadang perempuan menjadi batas usia pensiun yang diatur perempuan lebih muda pensiunnya. Kemudian juga ketika efisiensi perusahaan perempuan karena masih stereotip bahwa perempuan hanya pencari nafkah tambahan, kemudian dia menjadi sasaran utama untuk di PHK lebih dulu dibandingkan laki-laki dan PHK lainnya. Lanjut saja itu enggak sudah terus udah itu sudah lewat ya, udah langsung tadi sudah. Nah, apa yang kami lakukan? Yang pertama kami dalam kelompok industri all, baik masing-masing federasi juga, itu di antara 11 federasi, pertama kita melakukan riset tentang perlindungan perempuan, maternitasnya seperti apa, pelanggaran hak. Nah, kami temukan banyak pelanggaran termasuk cuti haid. Karena kan undang-undangnya di pasal 82 pekerja perempuan yang 81 atau 82 saya agak kilap tapi teman-teman bisa Google, pekerja perempuan yang sedang haid merasa sakit, tugasnya memberitahu kepada pengusaha dia tidak boleh diwajibkan kerja. Tapi banyak pelanggaran karena kepentingan produktivitas, karena kepentingan kejar target sehingga hak itu tidak bisa digunakan, dan ada juga bentuk pelanggaran yang bermacam-macam, diantaranya sampai yang pelanggaran terberat harus membuktikan bahwa mohon maaf
pembalutnya harus dilihatkan benar nggak haid, ada juga yang harus meminta izin dokter dan lain sebagainya. Kemudian kami melakukan dialog sosial dengan pengusaha, dengan seluruh stakeholder, pengusaha, serikat pekerjanya, dari berapa, kami sudah melakukan dialog sosial dari lebih dari 200 pekerja. Kebetulan perusahaan yang bergabung dengan industrial itu ada lebih dari 2.000, jadi kan masing-masing serikat pekerja, kami di KEP, Kimia Energi Pertambangan, ada anggota serikat pekerjanya terakhir itu 432 perusahaan. Kemudian dari 11 serikat federasi itu yang bergabung itu ada lebih dari 2.000. Kemudian yang sudah berdialog sosial itu lebih dari 200. Kemudian tadi yang sudah melakukan tanda tangan kertas kebijakan zero toleransi terhadap kekerasan dan pelecehan di tempat kerja ada sampai hari ini 72 perusahaan. Kalau serikat pekerja dan pengusahanya sudah menandatangani kebijakan untuk tidak toleransi terhadap kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, kami menindaklanjuti dengan sosialisasi. Juga kami sendiri melakukan sosialisasi ke anggota, ke serikat pekerja, ke manajemen dan lain-lain, termasuk juga bersama dengan KPPA. Kemudian setelah melakukan sosialisasi lanjutan ke perusahaan, menindaklanjuti kertas kebijakan, kami mendorong juga 11 dari federasi itu untuk melakukan kebijakan di federasinya. Kita tahu semua bahwa wajah dari serikat pekerja itu masih sangat maskulin. Maka kita juga mendorong di antara serikat pekerja untuk membuat kebijakan baik melalui ADART-nya ataupun peraturan-peraturan lainnya untuk tidak toleransi terhadap kekerasan. Kemudian juga memasukkan pasal-pasal untuk tidak toleransi kekerasan itu di pasal perjanjian kerja bersama. Jadi PKB ini yang dimaksud adalah perjanjian kerja bersama. Karena serikat pekerja yang sudah ada, perusahaan sudah ada serikat pekerjanya itu membuat perjanjian bersama yang berlaku, yang membuat perjanjian adalah serikat pekerja dan pengusaha, tapi untuk berlaku untuk seluruh pekerja, termasuk kesejahteraan dan lain. Kemudian setelah itu kita membentuk pembentukan RP3 di tempat kerja. Nah, nanti ada contoh RP3-nya kayak apa yang sudah terbentuk. Lanjut. Ini kertas kebijakannya yang kami buat. Kemudian ini bisa diadop oleh siapapun dengan mengganti kop. Yang penting penyebarluasan tentang komitmen untuk tidak toleransi terhadap kekerasan itu nanti terlaksana. Lanjut. Kami juga melakukan di organisasi dengan soal perempuan di berbagai persoalan, harus ada keterwakilan ketika kegiatan, memastikan keterwakilan di struktur pengurus, di ADART kami diatur, juga keterlibatan di dalam kegiatan, juga program-program kerjanya. Lanjut, ini lanjut itu, terus kayaknya. Nah, kesetaraan gender di dalam PKB yang kita harapkan adalah pertama kesetaraan upah, kemudian ada perlindungan maternitas, juga cuti ayah, juga cuti orang tua, karena pengasuhan ini sejatinya kan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab ibu. Kemudian waktu menyusui, tempat penitipan anak, waktu penyusui ini memang agak susah dilaksanakan, maka kemudian alternatifnya adalah ruang laktasi untuk perempuan bisa memerah ASI-nya dan menyimpan, dan anaknya walaupun di rumah tapi menyusui karena nggak mungkin membawa ke perusahaan, belum memungkinkan. Juga soal kerja malam, K3-nya dan juga kebijakan-kebijakan positif lainnya yang bersifat affirmative action terhadap perempuan. Karena kalau startnya disuruh start yang bareng, kalau tidak ada tindakan affirmative action belum bisa setara di dalam organisasi serikat pekerja. Lanjut. Ini yang berhasil cuti melahirkan itu di undang-undang adalah 1,5 bulan sebelumnya dan 1,5 bulan sesudahnya, berarti 12 minggu. Kita menginginkan untuk 14 minggu, sementara sebelum undang-undang kesejahteraan ibu dan anak 6 bulan kita lahir, karena masih dalam proses. Ini yang sudah berhasil, yang di cap. Lanjut. Nah, kegiatan, foto-foto kegiatan saja terus. Nah, kita juga ingin merekomendasikan pertama kepada serikat pekerjanya yang harus dibangun adalah jejaring dengan instansi dan lembaga lain kaitan dengan RP3.
Kemudian juga kita harus mengubah paradigma kita semua, dari paradigma yang melecehkan menjadi penghormatan dan tidak menyalahkan korban. Karena seringkali ketika ada korban, yang pertama pantes sih gitu, karena A, B, C, D itu. Jadi itu juga paradigma itu harus rubah. Kemudian yang lebih diutamakan adalah upaya-upaya pencegahan melalui edukasi, campaign, dan standar operasional yang terjadi perusahaan. Juga ada di pasal PKB, kemudian juga sinkronisasi dengan norma-norma lain, karena soal kekerasan, pelecehan, dan maternitas itu ada terkait dengan soal maternitas, ada terkait harus terintegrasi dalam K3-nya, karena ada undang-undang K3 di kami di Serikat Pekerja juga, walaupun terjadi di rumah dampak KDRT itu juga kalau perusahaan itu terdampak. Kemudian terakhir pembentukan RP3 di tempat kerja. Lanjut, kami juga merekomendasikan kepada stakeholder untuk mengoptimalkan peran pembentukan RP3. Yang pertama, untuk serikat pekerja dan serikat buruh harus bekerja sama dengan pengusaha untuk sosialisasi kepada pekerjanya. Kemudian juga harus berkomitmen terutama pada pasal-pasal PKB, komitmen untuk zero toleransi terhadap kekerasan dan pelecehan, juga membentuk, mengelola dan menjalankan fungsi RP3 dengan baik. Kemudian ke organisasi pengusaha, Apindo juga harus membuat kebijakan tentang standar operasionalnya. Kemudian dia juga harus mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan. Kemudian ke pemerintah, kalau pemerintah kita ngomong pemerintah ada berbagai lembaga institusi tentunya, ada Kemenaker, ada KPPA, juga harus kebijakannya bisa sinkron. Kemudian juga setiap kebijakan, setiap undang-undang yang sudah diundangkan masuk dalam lembaga negara, setiap warga negara dianggap tahu. Tapi biasanya ini juga masih perlu sosialisasi yang masif tentang implementasi RP3, selain juga ada monitoring evaluasinya. Kemudian kepada rekan-rekan media kami juga mengharapkan bantuan supaya perlindungan terhadap pekerja perempuan termasuk pencegahan ini menjadi angle, menjadi isu yang dipublikasi, kemudian penyebarluasan informasi secara baik. Terakhir mungkin di bawah, ini RP3 yang tadi dibilang di evolusi tire, mungkin sedikit itunya apanya, ruangannya kayak gitu terus. Iya, ini yang di Subang nanti ya Bu ya, tanggal 1 ya. Oke, ya. Di Akzo Nobel, di nomor 2 itu mungkin sedikit itu deh, filmnya kayak apa ruangannya, mungkin perlu gambaran. Kalau tadi denahnya sama Pak Pri, ini di bawah ini. Videonya bisa nggak? Nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa lanjut saja nanti mungkin. Nah ini di Akzo Nobel di Pulau Gadung. Kalau tadi di Subang, yang ini juga sudah terbentuk, tinggal peresmian. Kemudian di Tarjun juga sudah ada RP3. Kemudian lanjut di RP3 di Star Banyumas. Jadi kita sudah dari proses dialog itu sudah ada 4. Tarjun itu di Kalimantan Selatan ya? Iya. Oke. Oke, ini di Banyumas ya. Oke, kira-kira itu yang kami bisa lakukan dalam rangka memperjuangkan perlindungan perempuan dan menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan pelecehan. Terima kasih. Terima kasih Bung Atiem, kita kasih perlakuan yang sama. Aplaus untuk Bung Atiem ya. Baik teman-teman, saya tidak akan berpanjang-panjang dalam artian kemudian akan menjelaskan sesuatu yang di luar konteks, dalam artian Bapak Ibu di depan nanti akan menjawab apapun pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman tanyakan. Silakan untuk sesi 1 ini bisa bertanya. Monggo teman-teman bisa sebutkan nama dan medianya, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Oh, Mbak Fitriatun dari, Mbak Atun sendiri deh yang menjelaskan ya. Langsung aja, gak apa-apa pakai mic. Terima kasih, saya Fitra dari Pro3 RRI. Untuk Pak Priyadi, saya mau menegaskan aja sih tadi Pak, ini kalau nggak salah dengar tadi ya, terkait yang 72 unit ya Pak, RP3 ini sudah ada di Indonesia, atau mungkin bisa dijelaskan lagi berapa unit yang sudah ada di Indonesia tadi, yang sudah dicontohkan juga secara keseluruhan. Kemudian tantangan atau kendala apa aja sih yang ditemukan di lapangan, kenapa nih banyak yang belum menerapkan RP3 ini?
Kemudian untuk Ibu Ngatiem, sebenarnya ini ada salah satu tadi Ibu bilang terkait kekerasan pada perempuan ini kan ada perempuan kebanyakan memilih keluar atau terancam kehilangan pekerjaannya Bu ya. Sebenarnya sudah ada laporan belum sih Bu berapa perempuan yang akhirnya ya sudah deh gue milih untuk keluar aja dan terancam kehilangan dari pekerjaannya karena kekerasan seksual itu atau kekerasan terhadap perempuan. Kemudian tipsnya tuh apa nih bagi perempuan itu sendiri karena memang ada satu teman saya juga dulu yang akhirnya ya udah lebih baik gue pergi dan keluar saja dari pekerjaan di lingkungan toksiknya itu tapi teman saya ini diem gitu maksudnya nggak yang berontak gitu. Mungkin ada tipsnya yang bisa dikasih. Makasih. Baik, terima kasih. Ini kita kumpulkan dulu atau mau langsung dijawab? Satu lagi boleh. Siapa ini? Oh, Widya. Silakan Widya. Perkenalkan diri juga ya. Izin, selamat siang Pak, Pak Prijadi dan Bu Sugi. Ngatiem. Izin saya Widya dari MNC Portal Pak. Indonews.com. Mohon izin Pak, saya mau tanya sebenarnya update kasus aja sih Pak. Kemarin Kasat Reskrim Polresta Bandar Soekarno-Hatta itu dia mengungkap kasus terkait temuan tim yang melaksanakan patroli menemukan adanya jual beli video porno yang pemerannya anak di bawah umur dan ini lumayan banyak juga ada sekitar 8 anak di bawah umur yang menjadi korbannya ini. Mungkin tanggapannya dari Bapak Prijadi seperti apa? Terima kasih. Baik, sudah dua, Mbak Fitriatun dan Widya. Boleh langsung jawab, Pak Pri terlebih dahulu. Monggo Pak. Terima kasih. Ini yang terakhir lebih ke trafficking sebenarnya. Betul ya, lebih ke anak ya. Bukan ngomongin RP3, tapi gak apa-apa sih. Jadi itu memang kalau di tempat kami kan ada 2 kedeputian, Deputi Perlindungan Khusus Anak, jadi di sana juga. Kalau yang ini saya memang belum dapat info update-nya ya, tapi kalau misalnya yang kemarin terakhir saya juga dapat terkait dengan yang di Ancol, jadi temuan yang di Ancol itu kami juga sudah koordinasi kerjasama dengan UPT P3A DKI, Provinsi DKI, mereka sudah ditangani termasuk di kemarin juga pelakunya sedang dilakukan penyidikan, jadi itu memang kami baru seperti itu update-nya, belum dapat info terkininya gitu. Tapi kalau yang 18 ini di Deputi Perlindungan Khusus Anak memang yang sudah follow up gitu. Nah untuk yang tadi ditanyakan untuk kami dulu sejak di tahun 2020 permen yang pertama itu kan kemudian diterapkan di pilotnya di 6 provinsi. Di 6 provinsi itu hampir semuanya di kawasan industri. Jadi di kawasan-kawasan gitu, tapi itu liku-likunya jadi tidak dengan baik bisa berjalan. Karena kalau kawasan itu, jadi model kawasan itu ternyata perusahaan yang menangani kawasan itu tidak bisa masuk banget intervensi ke perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Dia hanya menata mengelola kawasan itu, tapi ketika apalagi seperti yang di Cilegon, kemudian di Karawang itu begitu luasnya, mereka akhirnya nggak berjalan dengan baik. Terus kemudian kami sekaligus waktu itu kan memang menyusulkan petunjuk teknisnya, tapi kemudian oleh Biro Hukum Humas waktu itu di Kementerian PPA ini harus dilakukan perbaikan sekalian direvisi, jadi diperbaiki termasuk waktu yang dulu kan keberadaannya pemerintah itu masuk dalam unit tersebut dan itu tidak mungkin, SDM-nya nggak mungkin. Sehingga kami perbaiki, kemudian seperti itu komposisi yang tadi saya jelaskan. Sehingga memang idealnya seperti kalau perusahaan-perusahaan atau di tempat kerja itu atau seperti macam kantor inilah, kan ada kliniknya medis di bawah tuh, di lantai 2, itu kan ada seperti itu. Nah SDM-nya yang mengelola pun itu kan profesional. Jadi apalagi ini terkait dengan menangani kekerasan. Jadi apakah itu kekerasan seksual maupun kekerasan yang terkait perselisihan hubungan industrial.
Jadi ini tentu orang-orang profesional yang dia independen. Jadi jangan dia nanti kalau bagian dari perusahaan itu yang menangani, tentu kadang-kadang tidak membuat si korban atau penyintas itu merasa dia nyaman. Belum tentu seperti itu. Maka di sini perlu profesionalisme. Jadi di situ. Ya memang perusahaan harus ada mengeluarkan budget lagi yang untuk ini, sama dengan atau di tempat kerja itu sama dengan medis saja nggak masalah, kan bisa aja di polanya ditambahkan dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Intinya bagaimana supaya pekerja menjadi terlindungi dan dia nyaman, ujung-ujungnya produktivitasnya akan meningkat. Kira-kira seperti itu. Iya, tadi Atun sebut 72 ya. Bukan sebanyak itu. Bukan Jadi sebanyak. tadi yang di 6 provinsi, terus kemudian memang sih kalau untuk 72 itu yang sudah komitmen. Kemudian dari 72 terus kami seleksi lagi yang benar-benar siap dan sesuai dengan kemampuan kami juga. Jadi tahun 2023 kemarin kita lakukan di 10 perusahaan ya Mbak. 10 ada di DKI sama di Jawa Barat. Yang di Jawa Barat itu ada di Bogor, ada di Bekasi, terus ada yang di Subang tadi gitu. Nah yang paling siap sampai ini progres terkini adalah Subang, sama yang di Jakarta di AkzoNobel, itu yang progresnya paling oke gitu. Sampai sudah kelihatan terrealisir, sehingga insya Allah nanti tanggal 1 itu Bu Menteri akan men-launching gitu. Ya. Ini padahal perusahaan perusahaan yang tanda petiknya itu mereka maskulin karena perusahaan ban. Oh, yang di Subang ini ya? Di Subang. Dan perempuannya kalau nggak salah nggak sampai 200-an ya, nggak sampai segitu. Padahal dari total sekitar 800-an ya. Cuman perempuan posisinya rentan karena dia produksinya perusahaan ini kan sepanjang masa. Yeah. Jadi dan perempuan ada di mana-mana di setiap unit tersebut sehingga dia rentan, maka perlu adanya ini, dia sangat membutuhkan itu. Iya, baik. Bu Ngatim, boleh dilanjutkan, silakan. Ya, monggo. Ya, terima kasih dari Mbak Fitria. Kalau yang Mbak Widya kayaknya ke Pak Pri saja ya. Yang Mbak Fitria dari Pro 3 RRI tentang data berapa sih perempuan yang mengundurkan diri karena itu dan berapa yang tertangani. Terus terang kami nggak punya data real tentang itu. Tapi indikasi yang kami punya. Kalau data berapa, karena tadi wajah serikat pekerjanya maskulin, untuk data terpilah laki perempuan aja kami masih agak kesulitan. Gitu. Jadi presentasinya kalau di kami di kimia energi pertambangan, karena di pertambangan itu sangat sedikit, biasanya di administrasi, tapi mulai ada kemajuan, misalnya sopir dump truck itu perempuan sekarang di Freeport itu udah mulai, salah satu anggota kami di Freeport di tambang. Kemudian dampaknya misalnya dulu sebelum ada undang-undang TPKS, sebelum kami sosialisasi di salah satu perusahaan pabrik cat di Jakarta Utara, kemudian pindah ke Jawa Barat, itu terjadi kekerasan dan pelecehan dan korbannya itu banyak. Setiap perempuan yang itu menjadi korban tapi nggak berani speak up. Karena nggak tahu mau kemana, nggak tahu undang-undang yang melindunginya, nggak ada mekanisme yang baik di tempat kerja, pengurus serikat pekerja di perusahaan juga sangat nggak aware terhadap kondisi ini. Nah dengan sosialisasi ini kemudian berani speak up, kemudian karena kebetulan itu juga relasi kuasa, karena tingkat manajemen yang melakukan kekerasan dan pelecehan itu kemudian tertangani dengan baik. Nah itu adalah indikasi-indikasi yang kita lakukan. Nah kemudian kalau tipsnya apa sih untuk mencegah kekerasan dan pelecehan? Yang pertama kami tipsnya adalah memberi penguatan kepada perempuan sendiri. Untuk dia berani speak up, dia berani menyatakan bahwa korban,
Kemudian kita juga membangun membangun budaya penghormatan ini. Kami juga melakukan sosialisasi tidak hanya kepada perempuan, tapi juga para relasi kita, rekan-rekan laki-laki yang kebetulan mayoritas menjadi pengurus serikat pekerja harus disosialisasi supaya karena ketika kami perundingan PKB itu mayoritas yang berunding itu rekan-rekan laki-laki. Jadi kan dia juga harus punya pemahaman. Nah, apalagi kami di pabrik yang minoritas pekerja perempuannya, banyak di Matel, di perusahaan-perusahaan tertentu, tapi secara kumulatif hanya 10%. Di perusahaan-perusahaan yang mayoritas perempuan di garment, sektor TGS, tekstil, garment, dan kulit itu pun wajah serikat pekerjanya sangat maskulin. Nah, bentuk kekerasannya memang berbeda-beda levelnya, pelakunya juga kalau sesama perempuan juga melakukan kekerasan dengan perintah yang tidak wajar. Kalau yang mayoritas pekerja perempuannya teman-teman tahu dulu yang kasus di staycation segala macam menjadi bargaining untuk apalagi sekarang hubungan kerja menjadi sangat fleksibel. Jadi perjuangan dulu itu kita berusaha pekerja yang tidak permanen, PKWT, pekerja waktu tertentu untuk menjadi pekerja waktu tidak tertentu. Jadi pekerja kontrak untuk menjadi tetap. Tapi perjuangan serikat pekerja sekarang berjuang untuk tetap jadi pekerja. Itu pun persoalan sekarang itu karena dengan banyak perusahaan yang ketika udah pensiun kemudian dia hanya mengkontrak aja karena undang-undangnya memungkinkan, itulah salah satu kendala itu. Itu yang terjadi sekarang ya Bu. Jadi penguatan kepada kita kaum perempuan, anggota-anggota kita perempuan juga memberi sosialisasi kepada laki-laki, tapi ketika apalagi ada TPKS kalau kau melakukan ancaman hukuman ini kemudian ke perusahaan juga harus diberi pemahaman kayak di FOT itu tidak serta-merta begitu tanda tangan itu kalau enggak kita terus-menerus secara kontinu membangun dialog itu juga perlu karena bagi perusahaan kan cost. Kalau dia tidak berpikir investasi jangka panjang karena dalam jangka panjang itu bentuk perlindungan itu juga investasi terhadap tenaga kerja. Kira-kira itu tipsnya yang kami bisa lakukan selama itu. Nah, selain juga membangun sekarang akses bagaimana melapor, bagaimana mencegah di tempat kerja masing-masing. Tadi kan Pak Pri bilang bahwa intinya RP3 di tempat kerja ini mendekatkan layanan. Karena pekerja perempuan juga nggak punya akses untuk keluar karena dia mesti izin, ketika izin kasusnya belum itu mau ngapain, dia harus memberitahu juga jadi tapi kalau di perusahaan kan dia lebih nyaman dengan teman sendiri lapor, kemudian juga nanti tenaga yang ada di RP3 juga dilatih bagaimana memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam RP3 tadi. Dan kebetulan sangat mendukung di FOT itu sudah diberikan ruangan yang cukup memadai termasuk furniturnya dibelikan oleh perusahaan, ada ruang sidang kecilnya, ada ruang tamunya, ada ruang sekretariatnya. Oke. Pak Pri, Bung Atiem, jika ada persoalan begitu ya, misalnya satu orang melapor begitu, itu harapannya diselesaikan di RP3 itu atau tergantung klasifikasi? Seperti apa Bu? Ada pengalaman mungkin? Kan harus diidentifikasi tadi. Ini persoalan kekerasan dan pelecehan seksual atau persoalan hubungan industrial. Itu pintunya pasti walaupun ketika ada persoalan kekerasan dan pelecehan seksual itu pasti nanti menjadi persoalan hubungan industrial. Jadi dua persoalan. Tapi kalau persoalan hubungan industrial tidak mesti itu persoalan kekerasan dan pelecehan seksual. Jadi harus dipilah dulu, kemudian nanti jalurnya juga jalannya berbeda, bisa tapi di perusahaan itu sudah kalau yang anggota kami sudah ada serikat pekerjanya, itu serikat pekerja itu bertanggung jawab terhadap memberikan perlindungan termasuk pembelaan kepada pekerjanya. Nah, kalau nanti kemudian sesuai dengan Undang-Undang 2/2004 tentunya kalau nggak selesai secara mediasi, secara bipartit, secara berunding. Karena penyelesaian persoalan kalau soal ketenagakerjaan itu yang paling baik adalah berunding. Mediasi ya Bu ya? Mediasi, sampai mediasi, udah sampai pengadilan itu dua-duanya rugi, pekerjanya rugi, pengusahanya juga rugi, biayanya juga banyak. Gitu. Tapi kalau persoalannya persoalan kekerasan dan pelecehan seksual melalui mekanisme sebagaimana
tergantung juga tadi persoalannya ringan, berat atau sedang, tentunya mengacu undang-undangnya menjadi berbeda. Tugasnya adalah memberikan pemahaman, pengetahuan, kemudian kalau terpaksa terjadi kasus mau tidak mau ya harus memberikan pendampingan. Iya, memastikan adanya pendampingan perlindungan terhadap perempuan. Baik, semoga menjawab. Widya mau, oke. Umum ya. Oke, kalau penanganan Mbak Widya, jadi selama ini yang dilakukan penanganannya untuk tindak pidana perdagangan orang itu ada dua ya. Jadi amanat yang di Kementerian PPA itu memastikan PPT, jadi pusat layanan terpadu itu harus jalan. Di sana mulai dari nanti korbannya itu dapat diidentifikasi sampai mereka dapat persis sebenarnya hampir sama secara umum. Kemudian rehabkes, rehabsos, kemudian juga mereka sampai kepada nanti reintegrasi dan pemulangannya seperti apa. Itu kalau kasus itu yang memastikan adalah Kementerian PPA. Nah, kasusnya yang masuk ke apabila kasusnya itu lintas provinsi, maka itu ditangani oleh pusat. Kalau itu, tapi pasti dikonfirmasi ke daerah sudah melakukan seperti apa dan seterusnya. Nah, itu nanti tinggal ini karena sudah diatur seperti yang pemulangan itu adalah tanggung jawabnya Kementerian Sosial. Gitu. Itu sudah ada di dalam jenisnya. Gitu. Nah, kemudian untuk pencegahan dan penanganan untuk memperkuat ini program kerjanya itu ada gugus tugas. Jadi Perpres nomor 49 tahun 2023 yang terbaru itu sebagai perbaikan dari nomor 19 tahun 2021 di mana sekarang ketua harian adalah Kapolri, ketua harian gugus tugas yang dulu Kementerian PPA sekarang dipindahkan ke Kapolri jadi sebagai ketua harian gugus tugas. Sekarang lagi proses transisi sehingga dan yang terkini kan update-nya di kepolisian sudah memiliki direktorat baru PPA dan TPPO. Jadi itu semakin memperkuat itu. Terus dari Polri juga sudah menerbitkan instruksinya Satgas di lingkup mereka sendiri. Tapi memang yang untuk mengkoordinir dengan sebagai kan ada 6 sub gugus tugas ya di dalamnya mulai dari pencegahan, kemudian rehabkes, rehabsos, kemudian hukum, kemudian penindakan dan yang terakhir kerjasama. Itu semua sudah ada ketua-ketuanya dan kami sebagai ketua sub gugus tugas pencegahan untuk di TPPO itu. Meskipun demikian karena Kementerian PP juga sebagai pemegang amanat yang PP 9 itu di mana sebagai tadi yang memastikan bahwa korban harus dapat perlindungan maka di situ harus dilakukan upaya-upayanya. Nah, pasti ini prosedurnya adalah nanti akan ada koordinasi lebih lanjut gitu. Jadi seperti itu. Baik, Widya cukup ya. Baik. Saya sudah diingatkan di belakang ada yang mau bertanya, Mas Anang dari MNC dan Bu Derini dari KR ya untuk sesi yang kedua. Ini mic-nya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Anang Pak dari MNC Trijaya Bu. Pertanyaan saya terkait SP Bu, Serikat Pekerja itu kan banyak perusahaan maupun pabrik yang tidak memiliki SP gitu. Nantinya apakah dari pemerintah atau Bu Pak Pri atau Bu Atiem ini bagaimana sih mereka melaporkan itu? Kadang-kadang mereka juga takut Bu karena masalah pekerjaan kan. Ketika dia melaporkan ke HRD misalnya kalau nggak ada SP, risikonya dalam tanda kutip ada nilai min lah di kinerja mereka, itu yang utama. Terus kedua, biasanya juga mereka akan lari ke media sosial nih Bu, pengaduan itu yang membuat akhirnya kalau viral ya jadi rame, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau boleh tahu sanksi terberat apa sih bagi perusahaan atau terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan ini kalau terjadi di perusahaan gitu, karena
banyak mereka yang tadi saya bilang mereka takut untuk melaporkan itu karena bagi mereka tabu. Kalau ada SP mungkin, kalau SP kan sifatnya seperti teman nih Bu, jadi bisa curhat dan akhirnya lari ke atas. Tapi kalau nggak ada SP kan malu-malu juga tuh mereka lapor itu karena urusannya juga masalah perut. Mungkin itu terus bisa dielaborasi sedikit Bu, dari berbagai tindak kekerasan ini yang paling banyak terjadi itu kekerasan seksual atau kan banyak juga yang model bullying, kekerasan verbal, kekerasan non-verbal begitu, bisa dielaborasi sedikit dari beberapa laporan yang diterima oleh pemerintah ataupun Bu Ngantiem. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mas Anang. Lanjut sebentar ke Budi, KR. Terima kasih Bu. Pak, saya Rini dari Kedaulatan Rakyat. Mungkin juga ada 2 pertanyaan hampir sama dengan Mas Anang. Yang pertama tentang rentannya pekerja perempuan. Kenapa perempuan itu rentan tereksploitasi ya Bu, Pak? Apakah ada strategi khusus yang biar kita itu pekerja perempuan itu strong gitu? Yang kemudian yang kedua, masih banyaknya perusahaan yang melanggar maternitas pekerja perempuan. Bahkan upah perempuan kan kadang yang kedudukan dan jabatannya sama aja beda rupiah yang diterima. Apa yang akan dilakukan dari Kementerian PPA dan SPSI agar pekerja perempuan itu mendapatkan pekerjaan yang ramah dan layak terhadap perempuan? Terima kasih. Baik, Bu Diri ini terima kasih. Oke, mic-nya nggak apa-apa di situ, nanti kalau ada teman yang mau tanya lagi bisa dioper. Bu Ngantiem, mau duluan atau Pak Pri? Boleh, monggo Bu Ngantiem dulu. Ya, dari Mas Anang dari MNC tadi, persoalan memang perusahaan yang ada serikat pekerjanya itu prosentasinya sangat sedikit dibanding dengan perusahaan-perusahaan. Bagaimana strateginya ini dengan perusahaan yang nggak ada serikat pekerjanya, kemudian juga biasanya kasusnya lari ke media, sanksi terberat apa yang dijatuhkan ke perusahaan. Yang pertama yang tidak ada SP-nya, kami memang salah satu kekuatan serikat pekerja bisa bargaining dengan perusahaan. Iya. Undang-undangnya mengatur yang bisa bargaining tentang kesejahteraan, peningkatan dan perlindungan itu hanya serikat pekerja. Kalau nggak ada serikat pekerja, perorangan yang tidak memungkinkan. Tapi sebenarnya kalau soal norma yang sudah ada aturan, ada atau tidak ada serikat pekerja, harusnya perusahaan sudah melakukan. Nah, ini kan juga ada berbagai macam stakeholder yang harus bekerja, harus ada tangan-tangan yang bekerja. Dinas Tenaga Kerja setempat selaku pegawai pengawas juga harus melakukan tindakan pro justisia. Kemudian Apindo, walaupun nggak ada serikat pekerjanya, Apindo juga harus membuat aturan kebijakan-kebijakan yang bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada seluruh anggota Apindonya untuk taat asas. Nah, persoalan yang tidak masuk Apindo tentunya ini menjadi tugasnya pemerintah dalam hari ini Kementerian Ketenagakerjaan melalui pengawasan di tingkat kabupaten kota. Karena pengawasan ini di tingkat kabupaten kota. Nah, sebenarnya kalau lari ke media sosial, penyelesaian lari ke media sosial, tapi nggak ada saluran lain yang juga harus dikerjakan. Penanganan kasus-kasus seperti ini harusnya berbarengan. Media sosial itu adalah salah satu strategi untuk kita semua dengan kita terblock up menjadi bargaining position bagi korban untuk beberapa kasus misalnya. Nah, untuk ini terhadap masih banyaknya perusahaan yang belum ada serikat pekerjanya, kami di Serikat Pekerja punya program namanya organizer untuk mengorganising pekerja-pekerja yang belum berorganisasi. Nah, ini pekerjaan yang berat karena ada persoalan, kami juga punya tantangan dengan tantangan global, dengan hubungan kerja yang semakin fleksibel, ini juga kami harus mulai merubah strategi. Karena kalau kontrak kita rekrut kemudian enggak diperpanjang kontraknya ke pengusaha, tapi ini juga harus menjadi bagian kita untuk campaign kepada para pengusaha bahwa tenaga kerja, pekerja itu investasi bukan sekedar cost. Karena kan harusnya idealnya kan
kalau dulu ada pedoman hubungan industrial Pancasila itu jadi ikut sama-sama berjuang, kemudian maju, kemudian efeknya kemudian dinikmati bersama-sama. Ini kan juga harus kita kembangkan, harus kita hidupkan budaya saling menghargai antara pelaku hubungan industrial, budaya taat asas baik bagi pekerja dan pengusaha. Karena kalau salah satunya nggak taat asas, kemudian seringkali demo juga rugi, perusahaannya juga rugi gitu. Nah, jadi melalui program-program rekrutmen di Serikat Pekerja berharap kita melakukan pengembangan Serikat Pekerja dengan berbagai, karena organizer pada zaman 80-90 dengan generasi sekarang kan menjadi berbeda juga. Dan semakin tinggi, menurut pengalaman kami, semakin tinggi pendidikan atau seseorang, jabatan seseorang semakin takut berorganisasi. Nah itu perlu proses panjang untuk melakukan penyadaran. Kayak kita ke perusahaan juga kita harus ketemu, dialog, berbagai, baru kemudian tumbuh, oh begitu toh. Gitu. Jadi ada advokasi juga ya Bu? Selain advokasi juga terhadap itu. Nah, kemudian Mbak Rina, gimana sih caranya perempuan jadi strong? Rini, Bu. Mbak Rini, Rini. sejatinya perempuan itu sudah strong. Karena pekerjaan perempuan itu saat ini dari sebelum matahari terbit sampai mata bapak terbenam. Itu enggak berhenti. Bapak-bapak. Nah, persoalannya karena perempuan dianggap lemah, kemudian ada persoalan relasi kuasa, kemudian ada budaya patriarki yang belum habis, kemudian kita perempuan menjadi rentan. Korban kekerasan sejatinya tidak hanya perempuan, laki-laki dan perempuan bisa menjadi, tapi mayoritas perempuan. Laki-laki juga jadi korban sebenarnya. Nah, tapi karena stereotip kita kalau laki-laki kuat kemudian laki-laki nggak mau mengadu, laki-laki malu menangis, akhirnya karena malu badan menangis kan menyalurkan emosional kita kemudian menjadi lega, karena malu menangis kan kalau menangis dibilang kayak cewek kemudian seringkali rekan-rekan kita yang laki-laki jadi sakit bahagia, jadi ketawa-ketawa sendiri sebenarnya. Kira-kira itu jadi berbagai hal kita lakukan untuk kita menjadi meminimalisir korban. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Atiem. Pak Pri bisa dilanjutkan, silakan. Ya, tadi saya tambahkan untuk yang sanksi. Sudah sangat jelas di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di sana dari mulai di pasal 14 ayat 1 dan seterusnya itu, terutama yang untuk korporasi itu di pasal 18. Jadi di sana sampai cukup besar. Ya itu korporasi yang melakukan tindak pidana karena dipidana dengan pidana denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar. Itu sudah jelas disebutkan di sana. Hanya ini kan tentu nanti banyak yang harus dilakukan juknisnya seperti apa dan seterusnya, memang undang-undang ini sedang PP-nya sedang diperbaiki gitu ya. Nah, sedang disusun maksudnya. Nah, itu kira-kira terus kemudian kalau upaya-upaya supaya tadi udah dibilang strong ya perempuan itu kami sudah sangat banyak ya kita lakukan, tapi jangkauan ini tentu harus terus-menerus diperluas. Nah, diantaranya kami juga kalau yang pelibatan partisipasi masyarakat itu kami juga ada peraturan menterinya nomor 13 tahun 2021 itu bagaimana melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Jadi intinya aktivitas supaya perempuan semakin berani dan seterusnya itu banyak dilakukan dengan kampanye segala macam. Kemudian juga bukan hanya itu tentunya, akses ke berbagai hal mau ekonomi, politik dan sebagainya itu juga kita dorong. Jadi dengan begitu akhirnya perempuan menjadi punya akses yang sama sebenarnya, gitu harapannya seperti itu. Udah dicoba dengan kuota 30% pun nggak kesampaian melulu kan sampai saat ini. Tapi terus itu harus dilakukan gitu ini. Terus misalnya seperti ini nanti ya, kami yang dengan Subang itu nanti uji cobanya. Kami lakukan bukan hanya sebatas setelah di launching sudah gitu. Kami masih akan dampingi selama setahun ini, kami dampingi untuk diberikan penguatan-penguatan. Dan nanti syukur-syukur nanti sampai bisa menyadarkan para pimpinan yang di level pimpinan perusahaan itu memahami betul
tentang gender itu seperti apa dan bagaimana supaya diterapkan. Karena ini ada komitmen global dari apalagi perusahaan-perusahaan yang seperti yang ini ya, multinasional itu biasanya mereka sudah ada komitmen di atasnya. Jadi itu akan lebih mudah. Justru kita tantangan yang cukup berat itu adalah perusahaan lokal yang mereka, maka kita untuk masuknya itu harus betul-betul ada banyak strategi yang dilakukan. Memang seperti Jawa Timur yang ya kita juga bareng dengan ke Jawa Timur. Kami waktu itu advokasi pertama dari mulai yang di Pasuruan, kan tadi ada di Pasuruan. Kemudian itu karena piloting, jadi provinsi nggak banyak terlibat. Kemudian kami advokasi provinsi, akhirnya bikin kegiatan, dibantu juga oleh dari SPSI kemarin tuh. Akhirnya mereka tindak lanjutnya yang kemarin di tahun ini, kemarin di bulan awal Februari apa Januari akhir itu kalau nggak salah, itu mereka mengundang seluruh dinas PPPA dan Disnaker, kemudian masih ditambah Bapeda, masih ditambah dengan perusahaan. Jadi pimpinan-pimpinan perusahaan. Akhirnya mereka berkomitmen dan membuat rencana tindak lanjut untuk penerapan di berbagai, itu tentu akan melakukan. Nanti dalam waktu dekat tanggal 4 Maret kami juga lakukan di Jawa Tengah. Jadi itulah upaya-upaya kami selama ini. Besok juga kita dengan Kementerian Lembaga ya, itu. Baik. Terima kasih. Teman-teman semua, tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin ada beberapa teman-teman yang membawa topik tertentu nanti bisa ditanyakan di doorstop saja ya, terkait kasus misalnya. Nah sekarang sesi terakhir, ada yang ingin bertanya kembali? Saya persilakan, silakan Mbak. Bro, tolong mic-nya bro. Ada lagi? Perkenalkan diri, namanya siapa Mbak, dari mana, boleh? Ya, saya Devi, Pak, Bu, Devi. dari Media Indonesia. Iya, Devi, silakan. Mungkin ingin bertanya terkait ini ya, Pak. Kalau saya tidak salah, mungkin akhir tahun kemarin, Kemen PPA sempat menyatakan bahwa akan dibentuk sebuah badan atau mungkin kita bilangnya Satgas PPKS ya Pak, tapi untuk di dunia kerja gitu. Kalau ini kan sudah ada di dunia pendidikan. Nah, ini juga sudah tertuang dalam peraturan Kementerian Tenaga Kerja ya Pak. Tapi seperti apa intervensi dari Kemen PPA sendiri Pak? Karena di sana dibilang bahwa akan dibentuk sebuah satgas tadi Pak. Dan itu nantinya para Satgas itu terdiri dari serikat pekerja, pimpinan perusahaan, dan juga mungkin ada beberapa stakeholder. Nah, sejauh ini seperti apa Pak, kabar dari Satgas PPKS di dunia kerja ini Pak? Apakah nantinya juga akan dihubungkan dengan adanya RP3 ini Pak? Terima kasih banyak. Baik, Devi tadi ya? Devi, baik. Teman-teman selain Devi ada yang ingin bertanya kembali? Kalau sudah tidak ada lagi, nanti sebelum dijawab oleh Pak Pri, mungkin sebagai sebuah closing statement bisa disambung nanti Pak, terkait RP3 ini, harapannya ke depan, terkait peran media juga tadi Bu Ngatiem menyampaikan sebagai sebuah pernyataan pamungkas begitu ya, sebelum nanti kita sama-sama menutup diskusi kita, kemudian biasa teman-teman nanti akan doorstop Bapak Ibu. Silakan Pak Pri, bisa disambung Pak. Terima kasih. Terkait dengan Kepmen 88 tahun 2023, jadi itu yang diterbitkan oleh Kemenaker, itu sebenarnya juga kan tadi saya jelaskan, saya singgung sedikit tadi bahwa itu juga mengacu pada merujuk pada permen kita, permen RP3. Memang dalam implementasi di lapangan itu masih terjadi dua. Jadi ada ini, tapi intinya arahnya sama dalam rangka untuk bagaimana melindungi. Hanya memang nanti itu kami kemarin juga sampaikan ke Ibu pimpinan kami bahwa ini perlu ada komunikasi yang bersama sehingga nanti pada akhirnya akan ada kesepakatan dua. Jadi antara Kemenaker dengan Kementerian PPA. Jadi supaya nanti enggak membingungkan gitu ya. Padahal tapi sebenarnya ini masing-masing bisa diterapkan, tidak ada masalah gitu. Jadi itu saling menguatkan karena di Satgas itu Satgasnya sebenarnya mereka adalah kaitannya gender tadinya itu. Jadi bagaimana penerapan gender di dunia kerja. Tapi yang lebih dekat kan karena ini lagi ada tuh undang-undang TPKS supaya lebih cepat terrealisir bagaimana penanganannya di dunia kerja, di tempat kerja, maka Kemenaker enggak menyusun permen. Peraturan menteri itu lebih lama
karena harus harmonisasi segala macam, maka yang diterbitkan adalah Kepmen. Itu adalah penekanan dari yang sebelumnya SE, surat edaran. Dulu kan kerjasama dengan Apindo sudah pernah menerbitkan SE, panduan penanganan pelecehan di tempat kerja, kalau nggak salah seperti itu. Kami juga ikut bantu dulu dalam rangka mulai dari menyusunnya, kemudian ini dikuatkan menjadi Kepmen gitu. Nah, itulah yang terjadi. Selama ini kami memang sudah komunikasi dengan Ibu pimpinan kami. Kami nanti juga akan langsung bertemu dengan dari Kemnaker supaya nanti bisa ada kebersamaan. Jadi itu akan semakin menguatkan, ya, gitu kira-kira. Tapi selama ini kami sudah kerja bareng. Misalnya di Kapki tadi, itu kami juga bersama dengan dengan direktorat yang ada di sana, Pak Yuli, kemudian Bu Dinar, itu kami sudah komunikasi, bahkan dirjennya Pak Bu Rumondang ya kalau nggak salah namanya itu. Terus kemudian ketika di PT Hindoli kalau nggak salah itu juga waktu itu pas peresmiannya itu Pak Sekjen Naker yang langsung membuka, kami juga hadir di sana. Jadi itu yang dilakukan, tapi memang sebenarnya akan lebih kuat itu ke depan. Jadi kami juga berharap begitu supaya ini menjadi kayak semacam peraturan bersama, akan semakin kuat kami upaya gitu. Tapi selama ini untuk masih supaya cepat intinya jangan nanti kita berlarut-larut dalam penyusunan itu yang akhirnya tidak dengan cepat menurunkan dari undang-undang TPKS gitu. Itu kira-kira. Nah itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ibu Ngatia mungkin sekaligus closing statement, nanti terakhir kita berikan ke Pak Pri. Ya, silakan. Oke, terima kasih bahwa bagi kami Serikat Pekerja dengan adanya Kemen nomor 8 ya 88 tahun 2023 bagi Serikat Pekerja ini sebuah tawaran baru. Tinggal jadi untuk kami menyikapinya adalah apapun namanya kita serahkan kepada rekan-rekan, tapi intinya harus ada tempat untuk upaya-upaya pencegahan dan penanganan. Karena kalau semua lari ke Dinas Tenaga Kerja, belum tentu Dinas Tenaga Kerja punya perspektif tentang penanganan korban kekerasan dan pelecehan. Kita butuh berjejaring dengan semua pihak. Kira-kira itu dan yang paling penting adalah kita berunding, berbipartit dengan pengusaha bagaimana kita bersama-sama tidak mentoleransi terhadap kekerasan. Dan sebagai penutup bahwa kekerasan adalah pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. Tidak seorang pun punya hak untuk merendahkan atas manusia lainnya dan tidak seorang pun harus menjadi korban kekerasan. Untuk itu maka kita semua harus bersama-sama bergandeng tangan untuk menyatakan stop terhadap kekerasan dan pelecehan seksual dimanapun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Pri, dipersilakan. Ya, ada beberapa poin penting ya yang menurut saya terkait dengan bagaimana penyediaan rumah pelindungan perempuan pekerja ini. Pertama, ini merupakan wadah dan sebagai tempat untuk berbagi informasi, di samping untuk tentu selain edukasi kan juga untuk menangani apabila ada kasus. Terus kemudian ini juga sebagai tempat yang untuk mendekatkan layanan tadi. Jadi supaya tadi enggak akhirnya karena kebingungan terus pekerjanya ke medsos tadi itu yang menjadi runyam malahan gitu. Jadi ini nanti dengan semakin terbuka banyak berbagai cara bisa diterapkan dalam rangka pencegahan dan memberikan edukasi. Intinya itu jadi pekerja nanti merasa dekat, akhirnya mereka tidak merasa takut untuk mengadu gitu. Nah ini adalah tentu juga bentuk dari tanggung jawab pemerintah. Jadi kehadiran negara melalui kebijakan ini supaya bisa diterapkan oleh para pemberi kerja untuk bagaimana melindungi pada pekerjanya, sehingga nanti tujuan mulianya
Maka dengan adanya RP ini kita akan memperkaya edukasi, kemudian menyampaikan pengaduan atas permasalahannya sebagai tempat untuk memberikan pemulihan dan rehabilitasi, kemudian juga untuk mendampingi proses hukumnya sehingga tercapailah cita-cita kita bagaimana melindungi pekerja perempuan di tempat kerja. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Pri, Ibu Ngatiem, terima kasih. Kita sekali lagi sampaikan aplaus untuk Pak Priyadi Santoso dan Ibu Le Ngatiem. Teman-teman sekalian, saya tidak akan memberikan kesimpulan. Kalau mungkin nanti teman-teman akan langsung bisa doorstop ke para narasumber kita. Tapi yang jelas apa yang kita lakukan secara konsisten lewat humas di kementerian ini, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, semoga semakin mengedukasi kita, khususnya teman-teman jurnalis, termasuk saya pribadi, untuk kemudian bisa terus menyuarakan apa yang menjadi komitmen bersama ya gitu ya, untuk bisa memberikan perlindungan, memperdayakan perempuan dan juga anak. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita ketemu di Media Talk berikutnya. Selamat sore.